Episode 82. Dia bisa bertemu tuan muda hari ini. Bahkan sekarang. Dia sudah berada di jalan depan simpang toko kita, mungkin. Beberapa menit lagi, dia akan sampai ke sini. Bagus kalau gitu, aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengannya sekarang. Kania menatap Brian yang terlihat sangat tak sabar untuk bertemu dengan orang yang manajer toko itu. Maksud hatinya dipenuhi dengan tanda tanya tentang siapakah orang yang akan Brian temui. Sayangnya, panggilan alam tiba-tiba merasuki diri Kania. Ia tidak bisa menahan rasa untuk pergi ke kamar mandi lagi sekarang. "Brian, aku ingin ke kamar mandi sebentar," ucap Kania, memotong pembicaraan Brian dengan manajer toko. "Apa mau aku temani?" tanya Brian serius. "Tentu saja tidak. Aku bisa pergi sendiri." "Baiklah, hati-hati dan jangan lama," ucap Brian sambil tersenyum lembut. Manajer toko meminta pelayan untuk mengantarkan Kania ke kamar mandi. Mendengar Brian begitu perhatian dengan Kania, manajer toko merasa perlu menjaga dan memastikan keamanan juga kenyamanan perempuan yang Brian sayangi. Meskipun merasa sedikit canggung karena ditemani, tapi karena panggilan alam yang tidak bisa ia tahan, akhirnya Kania mengabaikan rasa canggung itu. Ia pun beranjak meninggalkan Brian menuju kamar mandi ditemani seorang pelayan toko. Sementara itu, orang yang Brian tunggu akhirnya datang juga. Ia terlihat sedikit segan ketika berhadapan langsung dengan Brian. "Tuan muda?" tanya orang tersebut saat ia berhadapan langsung dengan Brian yang duduk bersandar di sofa ruang khusus toko tersebut. "Ya, ini aku, Brian," ucap Brian santai. "Silahkan duduk," kata Brian lagi dengan ramah. Terima kasih tuan muda," laki-laki berucap sambil beranjak dari tempatnya. Maafkan saya tuan muda, saya sudah membuat tuan muda menunggu saya untuk bertemu," ucap laki-laki itu dengan perasaan bersalah. "Nggak apa-apa, tidak perlu merasa bersalah. Aku memaklumi kesibukan kamu." Belum sempat laki-laki itu menjawab obrolan Brian, Kania datang. Dan Brian tersenyum lalu bangun dari duduknya. "Sini sayang," ucap Brian pada Kania yang berada di depan ruangan tersebut. Sontak, laki-laki itu pun langsung menoleh ke arah Kania yang Brian panggil. Betapa kagetnya laki-laki itu ketika melihat perempuan yang Brian panggil sayang barusan. Saking kagetnya dia yang duduk langsung bangun. "Makan iya," ucap laki-laki itu terus menatap Kania dengan tatapan tak percaya. Kania yang mendengar namanya dipanggil langsung mengalihkan pandangannya dari Brian. "Mas Gio?" Kania terlihat ikut kaget saat mendapati sosok yang ia kenali ada di sana, sedang berhadapan dengan suaminya. "Kalian saling kenal?" tanya Brian sambil merangkul pinggang Kania dengan mesra. Pertanyaan itu membuat Gio menjadi gugup. Di satu sisi, ia takut apa yang ia ucapkan nanti akan menyinggung hati tuan muda yang sudah bekerja sama dengannya sejak lama. Sedangkan di sisi lain, ia merasa tidak enak hati dengan Kania. Jika ia jawab hal yang sesungguhnya, takut Kania akan dapat masalah. Berbeda dengan Gio yang merasa gugup dan bingung, Kania malah terlihat santai tanpa beban. Ia tersenyum pada Brian yang sedang merangkul pinggangnya. "Iya, Brian, aku kenal dengan Mas Gio." "Benarkah? Kenal di mana, sayang?" tanya Brian manja. "Ceritanya panjang. Jika ingin aku ceritakan sekarang, maka akan membuat kedatangan Mas Gio ke sini untuk bicara dengan kamu terbuang sia-sia saja, karena aku yakin kedatangan Mas Gio ke sini pasti untuk bicara soal bisnis, bukan?" "Baiklah, aku akan simpan rasa penasaran yang ada dalam hatiku sekarang sampai kita berada di rumah. Aku akan tagih cerita kamu di rumah nanti," ucap Brian
sambil mencolek hidung Kania dengan mesra. "Brian, jangan nakal, malu," ucap Kania dengan wajah merona. Gio yang melihat kemesraan Kania dan Brian merasa sangat amat penasaran, tapi sayangnya ia tidak berani banyak bicara. Apalagi bertanya pada Kania karena Brian adalah orang yang paling ia segani selama ia mengarungi dunia bisnis. "Maaf Mas Gio, sepertinya aku sudah merusak suasana serius kalian." Bukannya Gio yang menjawab apa yang Kania katakan, tapi malah Brian yang menjawab ucapan Kania dengan cepat. "Sayang, tidak boleh bicara seperti itu karena toko emas ini kamu yang akan ambil alih mengurusnya, maka kamu wajib ikut bicara dengan aku dan dia di sini." Mata Gio kembali melotot ketika mendengarkan ucapan Brian barusan. Rasa penasaran pun tidak kuat lagi ia tahan. Tanpa bisa ia cegah, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang sedari tadi berusaha ia tahan dengan sekuat tenaga. "Apa? Mbak Kania akan ambil alih mengurus toko emas?" "Tuan muda?" tanya Gio dengan wajah yang dipenuhi rasa ingin tahu. "Iya, istriku akan ambil alih mengurus toko emas ini mulai dari sekarang." Istri?" tanya Gio semakin dibuat bingung sekarang. Dengan tatapan penuh tanda tanya, ia melihat Kania dengan harapan dapat penjelasan atas apa yang sedang mengganjal dalam hatinya. "Iya, ini istriku. Kenapa? Ada yang salah?" tanya Brian ikut bingung. Tidak ada tuan muda, tidak ada yang salah. Hanya saja." "Tidak ada, lupakan saja," ucap Gio berusaha mengabaikan apa yang ada dalam hatinya. Brian menggelengkan kepala tanda ia kesal. "Katanya kenal dengan istriku, tapi tidak tahu kalau dia ini istriku. Kamu ada-ada saja, Gio." "Maaf tuan muda," ucap Gio sambil menundukkan kepalanya. Kania tersenyum. "Mas Gio, maafkan suamiku jika kata-katanya agak sedikit menyinggung hati Mas Gio. Aku dan Brian memang suami istri. Kami menikah sudah hampir setengah tahun sekarang." Mas Gio pasti dibuat bingung dengan apa yang terjadi sekarang, bukan? "Aku tahu itu, tapi maaf, aku tidak bisa menceritakan semuanya pada Mas Gio. Yang jelas, aku dan Dava tidak ada hubungan lagi." "Sayang," Brian memanggil sambil menatap Kania dengan tatapan meminta penjelasan. "Brian, aku kenal dengan Mas Gio ini dengan cara yang unik. Apa kamu ingat dengan cerita cincin yang aku ceritakan padamu waktu itu?" Brian menganggukkan kepalanya tanda ia ingat, dan tanpa Kania berucap lagi, ia juga tahu apa yang Kania maksudkan sekarang. "Oh, apakah orang itu dia?" tanya Brian. "Ya, itu dia yang menghadiahkan cincin pasangan untuk aku dan Dava. Yang sekarang, cincin itu Dava hadiahkan untuk orang lain." "Apa? Mas Dava berikan cincin spesial yang khusus aku buat untuk kalian kepada orang lain?" tanya Gio kaget bukan kepalang. "Ya," Kania menjawab dengan nada agak sedih. "Untuk itu, aku ingin bertemu dengan kamu hari ini," ucap Brian menyela pembicaraan Kania dan Gio. "Maksud kamu?" "Maksud tuan muda," tanya Kania dan Gio serentak. Episode 83. Brian melirik Kania sebelum bicara. Terlihat Kania sedikit penasaran dengan apa yang ingin Brian ucapkan. Tidak ingin membuat hati orang yang ia cintai terlalu lama merasa penasaran. Brian segera mengutarakan apa maksud ia ingin bertemu dengan Gio hari ini. "Gio, aku ingin kamu menciptakan cincin yang sama persis dengan yang kamu buat untuk Kania dan mantan pacarnya waktu itu." "Apa? Tuan muda ingin aku menciptakan cincin yang sama? Bagaimana mungkin tuan muda? Aku tidak mungkin mengingkari janji yang aku buat. Kamu lupa, cincin itu sekarang tidak berada pada orang yang kamu janjikan, bukan? Jadi, apa salahnya kamu bikin
Cincin itu untuk dijual secara umum. Tapi, Gio merasa agak dilema sekarang. Di satu sisi, ia merasa apa yang Brian katakan itu ada benarnya juga, tapi di sisi lain, dia tidak enak untuk mengingkari janjinya. Tidak ingin berada di dalam dilema terlalu lama, Gio segera melirik Kania untuk menemukan persetujuan dari Kania. Nona Kania, seakan tahu apa yang ingin Gio katakan, Kania menjawab dengan cepat kata-kata yang belum sempat Gio selesaikan. Terserah Mas Gio saja, aku tidak akan keberatan jika Mas Gio ingin menolak atau menerima tawaran dari Brian. Lagi pula, aku dan Dava sudah tidak ada hubungan lagi. Aku rasa tidak ada salahnya Mas Gio menerima tawaran dari suamiku untuk menciptakan cincin itu buat dijual secara umum. Cincin itu cantik. Aku yakin akan banyak yang tertarik untuk membeli cincin itu nantinya. Tapi, semua itu terpulang pada Mas Gio juga. Iya kan, Brian? Tentu saja sayang. Apa yang kamu katakan itu sepenuhnya benar, ucap Brian sambil mencolek hidung Kania gemes. Setelah berpikir beberapa jenak, Gio akhirnya menerima tawaran Brian untuk menciptakan cincin itu untuk dijual. Mereka pun sama-sama mencapai kesepakatan untuk urusan harga. Terima kasih banyak atas kerjasama yang saling menguntungkan ini, Gio, ucap Brian sambil berjabat tangan. Terima kasih kembali Tuan Muda. Oh ya, jangan lupa untuk selanjutnya kerjasama atau apapun yang berkenaan dengan toko emas ini, kamu bisa langsung bicarakan dengan istriku. Oh, baiklah, selamat bekerja sama Mbak Kania, atau sebaiknya aku panggil Nona Muda saja. Tidak perlu Mas Gio, panggil aku seperti biasa saja. Kania berucap sambil tersenyum. Oh ya, hampir saja aku lupa. Kania membuka tas yang ada di atas meja kaca di hadapannya. Sebuah surat undangan ia keluarkan dari dalam tas tersebut. Surat undangan? Tanya Gio ketika Kania menyerahkan surat undangan itu padanya. Ya, ini surat undangan pesta pernikahan kami. Kami baru akan mengadakan pesta pernikahan 3 hari yang akan datang. Oh, baiklah. Aku akan pastikan aku dan istriku datang ke pesta pernikahan Tuan Muda dan Mbak Kania, ucap Gio sambil tersenyum manis dengan tangan yang tak henti-hentinya membulak-balikan kertas undangan tersebut. Terima kasih Mas Gio, aku tunggu kedatangan Mas Gio dan Mbak Ana nantinya. Beberapa saat kemudian, mereka pun berpisah dengan berpamitnya Gio meninggalkan ruangan tersebut duluan. Sedangkan Kania dan Brian, ia masih berada di sana untuk menunggu manajer toko itu membawakan set perhiasan yang Brian pesan dari luar negeri secara langsung. Rencananya, perhiasan itu akan digunakan Kania untuk acara resepsi pernikahan mereka yang akan diadakan 3 hari lagi. Kurang dari 5 menit menunggu akhirnya, manajer toko itu datang dengan kotak kecil di tangannya. Kotak itu lebih mirip brankas dengan sandi angka untuk membuka kunci dari kotak tersebut. Maaf menunggu lama Tuan Muda, Nona Muda, pesanannya sudah saya cek keasliannya dengan sangat cermat. Ini asli dan sesuai dengan apa yang Tuan Muda inginkan sebelumnya. Silakan dilihat lagi Tuan Muda, ucap manajer itu sambil menyerahkan kotak yang ada di tangannya pada Brian. Brian menerima lalu membuka kotak tersebut dengan memutar angka-angka yang Kania sendiri tidak tahu itu angka berapa. Lalu, kotak itu terbuka dengan bunyi cekrek ditutupnya. Mata Kania sedikit terpukau dengan perhiasan yang ada. Di dalam kotak tersebut, itu adalah set perhiasan terindah yang pernah ia lihat selama ia hidup di dunia ini. Perhiasan itu terdiri dari gabungan berlian berwarna hijau muda dan tua, juga dipadukan dengan batu rubi dari Arab Saudi dan India. Setidaknya, itu yang Kania
dengar dari percakapan manajer toko dengan Brian, karena sesungguhnya ia juga tidak terlalu memahami bentuk dari perhiasan-perhiasan mewah. Sempurna, satu kata yang Brian ucapkan saat ia menutup kotak kecil tersebut. Lalu kemudian, ia menyerahkan kotak itu pada Kania. Ini untukmu bidadariku. Bi Brian, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Aku rasa. Brian menutup mulut Kania dengan satu jari. Sesti, tidak ada yang berlebihan jika itu untuk membahagiakan kamu, Kania. Tapi, terima saja, perhiasan ini akan kamu kenakan di hari bahagia kita nanti. Kode kuncinya, tanggal ulang tahun kamu. Kamu pantas mendapatkannya, Kania. Ucap Brian lirih di kuping Kania. Kania begitu bahagia sampai ia tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi, tanpa memikirkan perasaan orang yang ada bersama mereka sekarang. Ia mencium pipi Brian dengan penuh kehangatan, bukan karena set perhiasan yang ia terima barusan, tapi karena arti dirinya di mata Brian, itu yang membuat ia begitu bahagia saat ini, sampai ia lupa dengan orang di sekitarnya. Terima kasih banyak, sayang, bukan untuk perhiasan yang kamu berikan padaku, tapi karena arti aku di matamu, juga usaha yang kamu lakukan untuk meluluhkan hatiku agar yakin akan cinta yang kamu miliki. Ucap Kania sambil bergelayut manja di leher Brian. Pokok, sanding meja tergeser, membuat Kania sadar akan apa yang ia lakukan barusan, dan ia juga baru sadar kalau sebenarnya ada orang lain bersama mereka sejak tadi. Manajer toko itu terlihat menyesali apa yang ia lakukan barusan. Niatnya, ia ingin meninggalkan ruangan tersebut tanpa berpamitan lagi. Malangnya, ia malah menabrak meja saat ia memutar tubuh untuk pergi. Dengan wajah tidak enak, manajer itu nyengir kuda sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal sama sekali. Maafkan saya, Tuan Muda, Nona Muda, saya tidak bermaksud merusak suasana romantis kalian berdua. Sekali lagi maaf. Lanjutkan lagi, saya permisi dulu. Enak aja minta maaf, gak? Brian, jangan ngomong gitu, dia gak salah. Ayo pulang. Kania berusaha menyembunyikan rasa malu yang sedang menguasai hatinya. Wajah merona terlihat begitu jelas di wajah Kania. Namun sekuat tenaga, ia tutupi dengan bersikap seperti biasanya.